Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat pagi sahabat Eduma dimanapun saja sahabat berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada acara 60 menit bersama Eduma di edisi bulan September. Di section yang pertama ini kita akan memulai kegiatan kita dibuka oleh pemateri yang pertama yaitu Bapak Robial dari Jambi ya Pak Robi ya? Ya Bu, dari Jambi. Selamat pagi Pak Robi. Insya Allah Pak Robi akan membersamai kita dalam kegiatan pagi ini dengan tema keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk mata pelajaran matematika ya Pak Robi ya, berbasis PISA. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi dengan Pak Robi, akan saya bacakan dahulu, perkenalkan kurikulum vitae beliau. Baik, nama lengkap beliau adalah Pak Robial SPD, tempat tanggal lahir Muara Ketalo 25 Mei 1987, alamat Sarolangun, Jambi, bekerja di MTSN 5 Sarolangun, jabatan sebagai guru matematika. Pendidikan di SD, MTS, MAN, S1 di Jambi semua ya Pak Robi ya? Ya Bu. Beliau ini trainer yang cukup handal. Banyak diklat yang telah diikuti, diantaranya adalah Training of Trainer, keterampilan berpikir tingkat tinggi pembelajaran matematika berorientasi PISA tahun 2021 dari P4TK Matematika Kemdikbudristek. Nah, ini yang akan beliau presentasikan hari ini ke kita semua. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti TOT Augmented Reality, kemudian TOT Virtual Reality, diklat publikasi ilmiah tahun 2020. Nah, ini bersama saya ya Pak Robi ya. Yeah. Reuni lagi kita. Diklat pembelajaran berbasis multimedia tahun 2018 dan diklat peningkatan kompetensi guru matematika tahun 2013 oleh Balai Diklat Keagamaan Padang. Riwayat pengalaman kerja sebagai guru di MTS Laboratorium Jambi, dosen luar biasa prodi matematika IAIN, UIN STS Jambi, guru MTS N5 Sarolangun, kolumnis pada media urban.com, pandu digital Kementerian Informasi Komunikasi. Riwayat organisasi, beliau ada di IGI Sarolangun, ketua komunitas penulis penggiat literasi madrasah Kabupaten Sarolangun, anggota Perkumpulan Guru Madrasah Penulis Indonesia, Ketua MGMP Matematika MTS Kabupaten Sarolangun, Sekretaris 1 Pergunu Kabupaten Sarolangun, dan anggota EduTech Madrasah. Pengalaman organisasi, pengalaman narasumber sebagai narasumber kegiatan MGMP Matematika di MTS Kabupaten Sarolangun, narasumber kegiatan IGI Sarolangun, dan masih banyak lagi, termasuk yang sekarang akan kita ikuti. Karya tulis beliau sudah cukup bagus ya. Penulis buku integrasi pembelajaran matematika dengan fikih dan jalan menuju asa. Kemudian menulis jurnal, berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika, dan nilai-nilai kebijakan dalam pembelajaran matematika. Selain itu, beliau juga ternyata suka meneliti, teman-teman. Nah, sudah ada 3 judul penelitian. Ya. Di antaranya, studi perbandingan hasil belajar siswa lulusan madrasah sanawiyah dengan siswa lulusan sekolah menengah pertama. Kemudian penerapan model mind mapping dalam pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa di MTSN 5 Sarolangun. Lalu yang terakhir, literasi matematika siswa dalam memecahkan soal PISA konten bilangan.
Nah, dengan riwayat beliau yang demikian, rasanya pagi ini kita sangat bersemangat untuk mengikuti materi dari beliau. Semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil. Tidak berpanjang kata, saya persilahkan kepada beliau untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Pada Pak Robi, monggo. Ya, terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terdengar jelas Bu Rati suara saya? Jelas Pak Robi. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, salam hangat dari saya, dari pelosok negeri, Kabupaten Saralangu, Jambi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah bermain ke Jambi. Saralangu merupakan kabupaten di pinggir perbatasannya Sumatera Selatan. Ini suara, oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya hanya sekedar berbagi, bercerita, tidak berarti saya menggurui Bapak Ibu, tidak, hanya berbagi pengalaman saja tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran matematika, berorientasi visa. Yang kebetulan ya karena saya mendapatkan peluang untuk mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh P4TK Matematika pada bulan 5 kemarin di Jakarta, maka saya mencoba ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, nanti jika ada sesuatu yang salah saya sampaikan atau saya hilaf, mohon dikoreksi. Jadi nanti kita carikan bersama-sama permasalahannya atau jawabannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon izin share screen. Pengen share screen. Apakah kelihatan Bu Rati? Halo Bu? Belum Pak. Belum? Belum. Belum ya? Bentar Bu. Kelihatan Bu? Oke Pak, sip. Kelihatan Bu ya? Oke. Oke, saya ulangi Bu, jelas Bu ya? Apa namanya tampilannya Bu ya? Iya, jelas Pak, lanjut Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini merupakan salah satu rangkuman materi yang kami pelajari di Jakarta kemarin tentang pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika berorientasi visa. Mengapa? Karena negara kita sebentar lagi juga akan mengikuti penilaian visa, yang mana penilaian visa ini merupakan cara negara ingin mengetahui standar kemampuan anak-anak siswa kita dalam hal numerasinya bagaimana, bahasanya seperti apa, sainsnya seperti apa. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui di dunia maya, di berita-berita bahwa indeks PISA kita masih sangat rendah. Masih di peringkat 70, naik sampai ke 69, nah seperti itu. Nah, harapan pemerintah pada PISA tahun depan, kita ada peningkatan minimal 2 tangga dari grade yang ada sekarang. Makanya kemarin kita disampaikan untuk menyampaikan ilmu ini. Bila Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti kalau saya kesempatan mohon diingatkan Ibu Rati ya. Kemudian ya ini foto saya yang kemarin TOT. Ini biodata saya yang telah dibacakan oleh Ibu Rati tadi secara singkat. Nah, target dalam
kegiatan hari ini, bagaimana kita memahami berpikir tingkat tinggi itu. Kemudian memiliki kemampuan minimal. Nah, untuk di jenjang sekolah itu bagaimana bagi kita ya, guru-guru matematika. Sebenarnya sama lah, guru sains, guru kalau di Alia itu IPA, fisika, tetap ada KBTT-nya sesuai dengan bidang studi masing-masing. Tujuannya berarti kita memahami apa itu KBTT, kaitannya dengan kurikulum 2013, PISA, dan pembelajaran matematika. Berarti kalau kita bukan guru matematika, mungkin bisa dikoneksikan dengan pelajaran yang kita ampu. Bisa menjelaskan pendekatan dan strategi KBTT matematika, kemudian bisa macam-macam pendekatan dan model, berikutnya metode pembelajarannya. Nah, kita apa brainstorming ini dalam pembelajaran KBTT ini, bagaimana kita mengarah pengembangan. Ya, kita mengembangkan anak-anak itu bagaimana untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau sebenarnya kan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini hot, ya kan, cuma dialih bahasakan menjadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau selama ini kita kenal mungkin dengan bahasa Inggrisnya dengan hot, high order thinking skill itu kan. Nah, sekarang diubahkan ke bahasa Indonesia menjadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sama dengan TOT. Kita tahu selama ini TOT, tapi sekarang tidak bisa diinginkan oleh negara bahasa itu menjadi pelatihan para pelatih. Nah, sama. Nah, uraian yang akan saya sampaikan, pengertian berpikir tingkat tinggi, strategi dan metode, kemudian desainnya. Baiklah Bapak Ibu, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini berarti kita tidak hanya merecall pengetahuan, tidak hanya mengingat, tidak sesuatu yang rutin yang biasa anak-anak kita ketahui. Nah, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita dapat mengajak siswa kita itu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi di luar sekolah, di mana berpikir dicirikan oleh serangkaian kemampuan transfer dalam konteks berbeda yang sudah dipelajari. Mungkin anak-anak kita saat kita belajar matematika ataupun belajar yang lain, dalam kehidupan sehari-harinya, mereka kan sering bersinggungan dengan dunia matematika atau dunia sains. Kalau bahasa Indonesia, dunia bahasa mungkin ya. Misalnya dalam matematika, mereka bertransaksi di kantin. Itu kan bisa kita ajak mereka untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan mereka yang ada awal untuk menganalisa apa saja yang bisa digunakan dalam matematika dalam transaksi saya di kantin ini. Nah, tidak hanya mengingat pengetahuan, tapi bagaimana mengaplikasikan pengetahuan itu pada kehidupan kita sehari-hari. Itu yang diinginkan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi ini. Nah, berpikir tingkat tinggi ini sebenarnya adalah sebagai transfer pengetahuan. Nah, tidak hanya ranah kognitif, afektif, dan psikomotor saja dalam proses mengajar. Bagaimana keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan sebagai pemecahan masalah juga, problem solving-nya. Kemudian memberi kritik dan kreatif berpikir. Nah, dalam problem solving, mungkin ada permasalahan-permasalahan matematik yang dalam kehidupan sehari anak-anak yang bisa kita arahkan mereka untuk mengembangkan dalam hal menyelesaikan masalah itu. Kemudian sebagai kritikal dan kreatif, mungkin anak bisa mengkolaborasikan ilmu yang dia dapat, baik itu ilmu matematika, mungkin dengan ilmu fisikanya, mungkin dia bisa kreatif mengkolaborasinya. Untuk apa? Menganalisa kejadian-kejadian yang ada. Contoh sederhana saja, misalkan dalam konteks data, mungkin anak bisa mengetahui di lokal Bapak Ibu yang guru matematika masalah berat badan, si A, si B, si C. Nah, kemudian anak kita kembangkan dari berat badan ini bisa anak-anak mengembangkan tentang mencari rata-rata, mencari mediannya, mencari modusnya. Kemudian ada tabel juga, mungkin di sekolah ada tabel grafik. Nah, kita ajak anak untuk mengkritik ini tabel ini sebenarnya gunanya apa sih?
ini mengapa tabelnya kok naik turun nih ya. Bisa-bisa kita ajak anak untuk berpikir seperti itu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya konteks berpikir tingkat tinggi ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan yang sudah ada pada kehidupan kita sehari-hari untuk memecahkan masalah. Itu. Nah, dalam hal transfer pengetahuan adalah kemampuan yang mengidentifikasi, belajar bermakna, di mana siswa tidak hanya mengingat, tapi juga mampu membawa pengetahuan ke dalam situasi yang berbeda secara bermakna. Seperti saya sampaikan di awal tadi, tidak hanya anak-anak mengingat rumus saja, tetapi mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan yang telah diada pada kehidupan sehari-harinya. Rutinitas seperti sehari-hari, sehingga dia bermakna. Dia contohnya lagi secara sederhana, misalnya pelajaran teorema Pythagoras, kita ajak anak mengukur bayang-bayang atau tiang bendera, itu kan kita ajak bermakna. Siswa mengalami sendiri, berpikir ini bagaimana menyelesaikan ini teorema Pythagoras ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Bagaimana kita ajak kontekstual ya? Iya, kontekstual itu keadaan yang ada, Bu. Nah, sebenarnya anak-anak tuh suka kalau kita diajak sesuai dengan keadaan yang ada yang mereka hadapi. Tapi memang sekarang itu kurikulum kita ini menuntut seperti ini loh, bab-bab yang harus diselesaikan. Karena situasi sekolah tidak mendukung untuk mengajak anak berkreasi terhadap lingkungan ada, mengeksplor lingkungan di sekolahnya. Kenapa? Ada banyak faktor juga mendukung. Karena mungkin motivasi anak kadang tuh yang kurang mendukung. Ada juga mungkin gurunya sendiri, ya kan, yang kurang termotivasi untuk mengajak mengeksplor apa yang ada di sekitarnya. Nah, ini sementara dalam hal KBTT itu diinginkan penerapan kita itu berdasarkan kontekstual yang ada ini, apa yang ada di sekitar kita. Itu. Ini sudah Bapak Ibu pasti sudah mengenal ya taksonomi Bloom dan Anderson. Dulu kita mengenal taksonomi Bloom saja. Tetapi sekarang dalam KBTT kita diinginkan yang hot tadi. Nah, seperti saya sampaikan tadi juga, hot KBTT itu ya hot. Nah, ini dulu hot itu bahasa seberangnya, KBTT-nya bahasa kita. Nah, pada KBTT itu yang ditekankan yang C4, C5, dan C6-nya. Bagaimana anak menganalisa, menilai, dan mengkreasi atau mencipta. Nah, mungkin untuk jenjang anak-anak SD yang numerasi, nanti anak MTS ataupun SMP, mungkin sudah bisalah lari kepada C4, C5, dan C6 ini. Karena nalar mereka sudah mulai berjalan, ya kan, secara umur, secara kematangan sudah bisa kita ajak untuk kahot ini. Menganalisa berarti memecahkan materi dalam bagian-bagian dan menentukan bagian mana yang terhubung antar bagian ke struktur tujuan keseluruhan. Ya, menganalisa permasalahan apa yang ada. Misal ini lagi-lagi lari ke matematika. Ya, kebetulan saya guru matematika enggak. Kita anak menganalisa tadi dalam hal misalnya ada soal, ada kue. Mungkin ibu-ibu Rati suka bikin kue, Bu, ya? Kadang-kadang. Ya, dalam bikin kue itu mungkin dibutuhkan apa? Ada telurnya, ada tepungnya, ada menteganya. Ya, mungkin anak bisa menggunakan memecahkan ini telur untuk apa sih gitu kan. Nah, nanti kita bagian-bagian ini kalau dihubungkan macam mana? Bisa nggak anak menganalisa? Kemudian anak disuguhkan misalnya satu kue utuh. Ini kue apakah langsung jadi kue? Apakah ada sesuatu di balik sebelum jadinya kue ini? Nah, itu bisa kan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang anak-anak perempuan, yang ibu-ibu suka membuat kue, pasti kan ada caranya, ada prosesnya. Mungkin telurnya sekian, 5 misalnya. Menteganya sekian sendok misalnya.
susunya sekian, sudah ada takaran. Nah, menilai tadi, kalau kita ingin buat kue ini standarnya enak, standar B misalnya, bahannya seperti ini. Kalau kita ingin standarnya lebih bagus lagi, bahannya meningkat. Nah, itu bagaimana kita mengajak anak mengevaluasi, nak, misalnya, ini misalnya dicontoh saja Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang bikin kue misalnya ya, diajak di lokal, kita mau bikin kue yang agak enak atau sangat enak, sehingga orang makannya udah bagaimana ya, pakai enaknya, bisa wow gitu kan. Nah, harganya bisa mahal juga. Nah, mari kita ajak anak-anak tuh untuk berpikir begitu. Nah, kemudian juga kalau memang bisa anak-anak bisa mencipta struktur, alhamdulillah kan, bagaimana mengkreasikan, membuat seperti kue tadi. Mungkin anak-anak bisa berkreasi membuat kue, bisa seperti itu, atau bisa berkreasi membuat bangun ruang, anak-anak bisa membuatnya dengan panjang rusuknya sekian misalnya kan, tingginya sekian, lebarnya sekian. Nah, anak bisa membangun. Itu yang ingin kita harapkan kalau dalam hal prakteknya. Nah, nanti dalam hal misalnya soalnya bagaimana kita mengajak anak untuk menganalisa hal-hal yang ada pada kehidupan kita. Contohnya seperti tadi, dalam hal membuat paralon air, mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu, hidroponik. Hidroponik itu kan ada berbagai macam pipa. Ada 2 pipa, 3 pipa. Nah, tinggal lagi mengajak anak bagaimana pertama kita menciptakan hidroponiknya, kemudian pola matematikanya bisa berapa banyak kita membutuhkan paralon besar, paralon penghubungnya, misalnya kan, paralon kecilnya berapa. Nah, itu bisa kita bangun dalam hal mengajak anak untuk berpikir. Nah, selain itu, kita juga mengajak anak untuk berpikir kritis. Berpikir kritis ini merupakan KBTT juga. Kan tidak hanya menghafal anak-anak, tapi bagaimana memanfaatkan itu dalam situasi baru. Itu menurut Harris. Nah, kalau menurut Collis, keterampilan itu diperlukan agar siswa dapat berpikir kritis antara lain kemampuan melakukan penilaian terhadap sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, mengidentifikasinya, mengeneralisasinya, dan ketidakcocokan. Berarti kita kan anak-anak tuh diajak kita untuk menganalisa tadi. Berarti menganalisa tadi C4. Berarti kita ajak anak-anak untuk menganalisa apa yang ada di hadapannya. Kemudian kreativitas. Nah, dalam hal berpikir tinggi kan tidak hanya anak-anak diajak berpikir, tapi bagaimana kita mengembangkan siswa untuk kreatif. Nah, berarti kreatif dalam mencoba, mungkin anak-anak kita mungkin kreatif untuk mencontek, tapi sekarang kita ajak kreatif untuk mencoba dengan berbagai macam cara. Nah, dalam kreativitas ini memuat 4 komponen. Pertama, kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi. Kelancaran berarti anak-anak itu memahami, lancar, bisa menerapkan, bisa berpikir untuk menyelesaikannya. Lentur, berarti lentur mungkin menggunakan pola-pola dalam hal menyelesaikan soal matematika itu tidak hanya terpaku pada satu cara saja. Mungkin ada anak kita itu mereka bisa untuk menyelesaikan soal itu, tetapi belum bisa untuk menguraikan dengan kata-kata. Bagaimana dia mendapatkan hasilnya itu? Ada siswa kita yang seperti itu. Nah, itu yang kita bangun. Jadi ada kelenturan menyelesaikan permasalahan itu, tapi kan tidak keluar dari yang penting tidak keluar dari konteks matematika. Asli, berarti hasil pemikiran mereka sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah kesepakatan matematika. Mengelaborasi, sudah pasti mengelaborasi apa yang anak-anak itu pahami.
Kemudian berpikir kreatif berarti ditandai oleh kelancaran dalam menghasilkan ide. Nah, itu saya katakan tadi. Ide dalam hal menyelesaikan masalah. Nah, itu merupakan kreatif yang bagian dari KBTT. Nah, kemudian dalam berpikir tingkat tinggi, itu kreatif termuat kemampuan metakognitif. Nah, apa sih metakognitif? Metakognitif itu berpikir dalam berpikir dengan berpikir. Ada yang begitu. Bagaimana? Apa sih Pak maksudnya berpikir kok berpikir lagi gitu? Nah, contoh seperti ini. Ada soal dalam hal seperti kue tadi. Anak itu seperti membuat kue dibutuhkan mentega berapa banyak, telur berapa banyak, kemudian bahan-bahan lain. Anak itu berpikir untuk menyelesaikan ini, berpikir. Kemudian juga berpikir rumus apa yang bisa diselesaikan, rumus apa yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan ini. Nah, itu namanya metakognitif. Berarti merancang strategi untuk menyampaikan tujuan menyelesaikan masalah ini sehingga terselesaikan. Berarti dapat keputusan. Memprediksi, oh mungkin telurnya 4 cukup, mungkin menteganya dengan 3 sendok. Nah, itu merupakan cara-cara untuk mengajak anak berpikir metakognitif. Nah, jadi ini tadi. Nah, metakognitif ada levelnya. Ada ya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif itu sendiri. Nah, kan? Nanti berdasarkan keadaan yang ada, berdasarkan konsep-konsep keilmuannya, berdasarkan prosedur-prosedurnya. Balik lagi ke buat kue tadi, buat kue kan ada prosedurnya. Mana dulu prosedur buat kue? Nah, mungkin kita panasi mentega dulu langsung ceplok telur. Ada Bu Rati ya? Halo Bu Rati? Iya, halo. Nah, iya kan berarti ada prosedurnya, telurnya dikocok. Nah, seperti itu juga kita dengan anak-anak kita mengajak anak-anak kita untuk berpikir, ikutin apa yang ada prosedurnya kita ikutin, konsep ilmunya kita ikutin. Nah, kemudian metakognisi, cara menyelesaikannya tahap demi tahap. Kalau ibu-ibu ini berpikirnya bercabang bisa ya Bu Rati ya. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ya fokus satu. Nggak dengar panggil ini kan. Apa ibu? Itu sifat laki-laki yang kadang nyebelin ya. Iya Bu ya. Iya, jadi seperti itu ya. Kalau ibu-ibu enggak masak iya, nyuci iya, ngasih anak makan iya. Begitu Bu ya. Sambil dengerin ceramah juga bisa tuh. Dengerin ceramah juga bisa. Nah, kalau laki-laki enggak, kalau nonton TV ya nonton TV. Yang lain enggak. Itu enggak tahu ya kata-kata para orang-orang yang di bidang itu ya begitu laki-laki kan. Kalau dipanggil nggak dengar jadinya ya. Ya sama mungkin yang Bapak Ibu yang suka nonton Dokter Aisyah itu kan seru kan. Ya kan. Nah, itu berbeda. Jadi level kognitif dalam hal berpikir tingkat tinggi itu kita ikutin lah. Faktualnya kita ikutin, faktanya, konsepnya kita ikutin, prosedurnya, dan cara berpikirnya tadi. Berpikir dalam berpikir. Nah, metakognisi juga meliputi pekerjaan mental. Ya, iya. Mental apa? Ada orang dalam contoh sederhana saja. Nggak usah larikan ke siswa. Kita aja ada berarti. Dalam hal tekanan ujian misalnya, kita harus gergetan loh, gemetar iya, deg-degan iya, ya Bu ya. Karena ada kita berpikir bagaimana sih menyelesaikan soal ini misalnya ujian Google Master Trainer misalnya kan. Berpikir lagi ini, takut salah nggak ya? Macam mental kita udah kena juga kan. Mana waktu berjalan terus ya kan. Nah, itu bagaimana kita mengajak anak melatih mental kita dalam hal menyelesaikan masalah tadi. Dalam hal metakognisi gimana Bu? Mungkin bisa tambah dilatih lagi mentalnya kalau kita ujiannya online gini misalnya ya, untuk menjaga orisinalitas pekerjaan kita tuh ditambah lagi disisipin aplikasi tambahan untuk kontrol untuk kontrol kejujuran peserta pakai autoproctor misalnya kan. Ya kan pertama mental secara emosional,
mental secara kejujuran tadi. Cuma yang susahnya kan kalau ikut-ikut apa nih, kalau apa namanya secara online ini ya mental kejujuran itu yang penting juga kan. Iya itu dia, nah itu dia. Nah ya. Intinya aku. Selanjutnya itu bagaimana saya katakan tadi, thinking about thinking. Dalam tekanan dalam satu permasalahan kita harus berpikir bertingkat-tingkat. Banyak permasalahan kita pikirkan. Nah, mari kita bangun anak-anak kita untuk berpikir bertingkat itu. Misalnya dia dalam hal menyelesaikan apa tadi? Dalam hal buat kue tadi. Nah, tekanannya ada. Berapa banyak kue yang akan dibuat? Rasanya tingkatnya seperti apa? Kemudian banyak komposisi bahan makanannya harus jelas. Kan mereka harus berpikir, oh ini dulu pekerjaannya dikocok misalnya. Nah, itu secara sederhananya. Nah, dalam hal mengerjakan soal begitu juga. Anak menghadapi soal bangun ruang misalnya, bangun ruang. Kita memberikan soal hanya 2 clue saja, misalnya dalam hal balok. Nah, anak yang kita tanyakan itu volume, kemudian ada gabungan lagi. Di dalam balok ada bola. Berarti anak harus berpikir lagi. Berpikir pertama menyelesaikan soal ini. Pikiran kedua rumus apa yang harus dipakainya. Pola apa yang harus digunakan. Nah, bagaimana kita mengajak anak seperti itu. Nah, untuk mengasah berpikir metakognisi ini, bagaimana kita meningkatkan pemahaman anak, menganalisa, kontrol terhadap berpikirnya sendiri, ya kan, kecuali saat-saat dalam belajar itu. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada anak yang bisa diajak untuk berdiskusi yang sedikit levelnya hot tadi, tinggi C4, C5, C6. Ada yang masih low, tapi tidak ada masalah. Yang penting kita mencoba untuk mengajak anak berpikir dalam tahap demi tahap lah untuk mengembangkan ilmunya pada konteks-konteks yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menalar juga, sudah pasti menalar tadi. Ya, namanya bertingkat tinggi, nalar kita juga harus bagus. Bagaimana nalar anak-anak kita ajak untuk membuktikan permasalahan yang ada. Nah, rememberingnya tidak hanya sekedar remembering, tidak hanya mengingat. Berarti nalarnya, misalnya ada contoh pola bilangan. Nah, seperti dikata tadi, ada membuat apa namanya tadi itu, lupa saya. Membuat sayur tadi, hidroponik tadi. Nah, hidroponik tadi mengajak anak menalar ini pola apa sih yang bisa kita bangun? Apakah dalam hal matematik membuat hidroponik, apakah kita bilang polanya pola bilangan? Iya, sudah pasti pola bilangan yang kita masukkan. Kenapa? Kan ada jenjang. Kalau yang hidroponik bertingkat, kita buat misalnya ada paralon besar, ada paralon kecil, ada paralon penghubungnya. Kalau kita membuat sekian banyak para tingkatan hidroponik, berapa banyak paralon yang dibutuhkan? Nah, nalar-nalar seperti itu yang kita ajak anak untuk mengembangkan permasalahan matematikanya. Nah, Nah, kemudian dalam hal memecahkan masalah, sudah pasti Bapak Ibu ada 4 tahap yang akan kita lakukan, adalah memahami masalah itu sendiri. Problem understanding. Masalahnya apa? Kita harus paham dulu. Tanpa paham masalahnya, kita bagaimana ingin memecahkannya. Kemudian dalam sudah mengetahui inti masalahnya, kemudian kita ajak anak untuk membuat tahap-tahap pemecahannya. Kemudian menerapkan rencana itu. Kemudian mengujinya berhasil atau tidak. Seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana berpikir tinggi itu dengan kurikulum 2013? Nah, itu hubungannya dengan kecakapan abad 21. Sekarang sangat populer abad 21 ini, yaitu Microsoft. Nah, kecakapan abad 21 meliputi berpikir kritik, adalah kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, ini yang kecakapan sekarang ini yang perlu kita ajak anak kembangkan. Ya, kita sebagai guru, mari kita kembangkan sama-sama. Walaupun saya juga agak sedikit susah juga mengajak anak, mungkin karena berbagai macam faktor. Nah, pembelajaran berpikir tinggi memaksa dalam tanda kutip siswa berpikir tentang sesuatu
melibatkan kecerdikan, berpikir kritis. Ya, kita dikatakan memaksalah, memaksa anak untuk menguras pemahamannya tentang ilmu yang dia punya, tentang C1, C2, dan C3 yang ada pada dirinya, untuk dieksplor pada soal-soal yang sedikit menantang, sedikit membuat pemahamannya terpacu begitu. Jadi memang dikatakan memaksa sih, tapi bagaimana lagi, kita coba, kita ajak perlahan anak-anak itu. Nah, dalam hal PISA juga merupakan salah satu tes. Nah, apa gunanya ikut tes PISA ini? Bagaimana negara mengetahui kemampuan standar siswa-siswa kita dalam hal sainsnya, bahasanya, dan numerasinya. Kan lagi galak-galaknya asesmen literasi itu ya, numerasi, membaca, sekarang sains, sosial budaya. Nah, itu gunanya untuk mengetahui supaya kedepannya sebagai bahan dasar pemerintah untuk mengambilkan kebijakan. Nah, dalam hal untuk mengembangkan KBTT, ada tentang literasi matematika. Bagaimana kemampuan bernalar secara matematik, bagaimana anak merumuskan, menggunakan, menafsirkan matematika dalam memecahkan masalah itu. Seperti kemampuannya mencakup konsep, prosedur, fakta, dan alat untuk mendeskripsikan. Ini merupakan standar PISA. Ini dari PISA-nya. Bagaimana? Kalau sekarang ini kan tidak hanya literasi bahasa saja, tapi matematika itu ada literasi matematikanya. Bagaimana kita bernalar untuk merumuskan soal-soal yang ada pada ujian-ujian atau asesmen itu, untuk mengajak anak menyelesaikannya dengan merencanakan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, dalam konteks PISA itu yang adalah hanya 4. Pertama, konteks pribadi, pekerjaan, masyarakat, dan ilmiah. Soalnya konteksnya ada 4 ini. Berkaitan dengan pribadi berkaitan dengan aktivitas diri sendiri, keluarga. Seperti kita mungkin bangun tidur, makan malam bersama keluarga, berpergian, misalnya kita naik mobil jaraknya sekian. Itu bisa soal-soal kisahnya seperti itu dalam hal pribadi. Dalam hal pekerjaan mungkin, seperti tadi, yang pekerjaan dunia, mungkin ibu yang membuat kue tadi, bisa soalnya bagaimana membuat kue, bagaimana orang bangunan merancang bangun. Nah, soalnya seperti itu. Bukan soal-soal yang seperti yang kita lihat dalam hal buku-buku yang dipelajari di lokal, tapi berdasarkan dunia nyata, berdasarkan masyarakat. Nah, bagaimana contohnya dalam hal masyarakat ini, dalam hal pemilihan umum, berapa statistik pemilihan umum, siapa yang menang, siapa yang masih kalah, ataupun yang apa namanya, tabel-tabel tentang penjualan mungkin yang di BPS itu. Nah, itu kok soal-soalnya sensus penduduk, terutama dalam hal masyarakatnya, itu yang soal-soal yang diujikan kepada siswa kita, yang diberikan pada mereka untuk menganalisa kemampuan lordnya tadi, kemudian dengan kemampuan hotnya tadi dalam hal sehari-hari. Dan ilmiah seperti amuba, jadi amuba kita tiba soal seperti sekarang ini, bagaimana mungkin ada yang menemukan tentang bagaimana COVID ini berkembang, ini bisa jadi ya, dirumuskan. Nah, konteks PISA ada 4 Bapak Ibu, pribadi, pekerjaan, masyarakat, dan ilmiah. Nah, domain ini, konten PISA ini dalam hal pembelajaran kita di SD, MTS SMP dengan SMA Alia. SD itu namanya AKM ya. Tapi kalau PISA ini soalnya itu perubahan dan hubungan, change and relationship. Soal-soalnya seperti itu. Ruang dan bentuk, seperti bangun ruang, besaran ini bilangan, ketidakpastian dan data. Ini berarti peluang dan data. Soalnya hanya berkaitan dengan ini. 4 konten ini juga 4 konteks tadi. Konteksnya adalah pribadi, pekerjaan,
masyarakat, ilmiah, domainnya ini change and relationship, speed and shape, quantity, uncertainty, dan data. Ini soalnya akan diujikan nanti. Kemudian dalam soal itu anaknya siapa Pak? Anaknya nggak tahu kita siapa. Kalau dalam siapa orangnya itu secara acak diambil. Tapi kalau siswanya, visanya itu kelas 8, kelas 9, dan kelas 11. Nah, itu yang akan diujikan. Nah, hubungannya nanti antara relasi nalar matematik dengan pembacaan masa seperti ini, Bapak Ibu. Antar pekerjaan, rumus, pemikiran itu dalam satu dimensi, dalam satu ruang harus bercampur, semuanya harus bersatu padu, saling keterkaitan. Nah, itu hubungannya. Nah, kemudian relasi nalar matematik dengan siklus pemecahan masalah atau model. Nah, di dalam ruang lingkup besar lagi, di situ harus kita elaborasi, kita combine semua pemahaman itu, ya kan? Bagaimana? Tentunya ya bagaimana Pak, susah ya, memang susah, tapi kita belajar ansur-ansur juga. Ini jadi pembahasan kami juga di Jakarta kemarin. Ya, kita beransur lah terhadap anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita yang ada, kan? Nah, jadi ini. Nah, ada 3 aspek literasi matematika yang sangat terkait. Pertama, penalaran matematiknya, ya Bu, dan pemecahan masalahnya, konteks matematikanya, kemudian konteks di mana soal penilaian ditempatkan. Nah, di situ hanya ada 3 itu. Nah, kemudian dalam hal penerapan di lokal juga, kita harus memahami strategi pendekatan dan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tentu memahami strategi pendekatan pembelajaran ini. Kemudian strategi-strategi apa yang berorientasi BTT itu. Nah, bagaimana kita merancang anak itu berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan membuka ruang mereka untuk berpikir, untuk menganalisa. Tapi jangan lupa kita harus menyediakan codingnya, dukungan bagi yang pemikirannya bagus. Mungkin kita beli reward atau kita memberikan contoh membawa data, gambar ini gambar apa nak, bisa jadi seperti itu. Kita memberikan contoh dukungan tadi. Nah, pendekatan dalam modelnya, Bapak Ibu sudah pasti tahu model itu apa. Nah, mungkin kita harus memahami sintaks-sintaknya, kemudian prinsip-prinsip sosialnya, model matematika itu, kemudian sistem pendukungnya apa, dalam hal menerapkan model untuk BTT itu. Kemudian implementasinya sudah pasti Bapak Ibu harus merancang model, RPP, ya sesuai dengan modelnya, strateginya, kemudian metodenya. Saja waktu itu mau habis. Nah, mungkin model-model yang bisa kita terapkan dalam KBTT adalah discovery, kemudian problem based learning, project, dan inquiry. Nah, ini bisa kita coba terapkan untuk melatih anak dalam hal KBTT. Selanjutnya metodenya, terserah Bapak Ibu nanti. Cuma ada metode mungkin yang sedikit mendukung dalam hal KBTT adalah demonstrasi, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan kegiatan lapangan. Itu kenapa? Untuk mengasah anak berpikir. Nah, kita hanya fasilitator, motivator kita. Nah, gitu. Kemudian perbedaan PISA yang dari sebelumnya ini aja. Dalam konteksnya menggunakan variasi konteks permasalahan yang relevan untuk usia 15 tahun. Kemudian alatnya, alat matematika termasuk teknologi. Dalam hal soal PISA ini, nanti ada menggunakan komputer. Nah, komputer anak-anak menerapkan rumus menghitung secara komputer. Kali misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, siklus pemecahan masalah seperti diawalkan tadi, merumuskan, menggunakan, menafsirkan, dan mengevaluasi yang kita terapkan kepada anak. Bebasin lagi Bu ya? Iya. Ya. Nah, ini pembelajaran KBTT. Contohnya, nah, ini kita mengajak anak kehidupan sehari-hari, melihat, mencoba mewarnai, membuat bangun, melihat peta, berbelanja. Ini contoh-contoh yang bisa kita coba terapkan di sekolah atau lokal kita. Nah, ini kita mau pola lagi, mengajak anak untuk menemukan pola-pola. Nah, ini merupakan gambar-gambar. Nah, ini juga kita mengajak anak mengira-ngira dulu, supaya melatih berpikirnya di awal. Mengajak anak mengira-ngira dulu, dalam hal mengerti pemikiran mereka, pemahaman mereka dulu.
menyimak, mungkin kita sajikan bentuk gambar, atau kita ajak anak itu, kita bawa balok, kita bawa air, kita isi airnya, atau kita bawa tanggung jawab, berapa volume airnya, mari kita hitung sama-sama, kita praktekkan. Itu mengajak anak berpikir juga untuk menyelesaikan masalah. Ayo mencari, misalnya kita cari volume airnya berapa. Kalau diisi air 1 liter, ternyata volume tabung tersisa berapa, seperti itu. Kita ajak anak berkreasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulan. Nah, KBTT itu diharapkan bersimpul pada siswa dan membangun pemahaman sendiri. Bagaimana kita ajak anak mereka berpikir, membangun konsepnya, tapi tidak keluar dari fakta, prosedur tadi. Kemudian bagaimana harus mengeksplor anak, mengkenjur anak, mengeneralisasi. Kemudian mengira-ngira, mencoba-coba rumus ini cocok nggak ya, gitu kan? Digunakan metode ini bagaimana ya? Tapi tidak lagi keluar dari konteks matematika. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita cerita-cerita atau diskusi. Silakan Ibu Rati. Baik, terima kasih banyak paparannya Pak Robi. Sangat menarik dan ini ya pas ya dengan kurikulum kita ya ke-13. Sebelum ditutup nih kita jawab pertanyaan dulu ya Pak Robi ya. Ya Bu, ya Bu. Oke, saya bacakan yang pertama dulu. Dari Pak Ardian Toar, tanya Pak Robi ini maksudnya ya, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana memotivasi siswa Bapak sehingga mereka menjadi suka dengan pelajaran matematika? Langsung Bu ya? Ya, silahkan. Dengan siapa tadi Bu, Pak? Siapa Bu? Pak Ardian Toar. Ardian Toar, ya. Terima kasih Pak Ardi, ini menarik sekali ya. Memang, pertama saya ini juga disama mungkin dengan Bapak Ibu, ataupun saya ini daerah terpencil. Saya tidak bosan-bosannya Pak memotivasi anak, walaupun mereka masih banyak juga yang belum termotivasi, tapi selalu memberi pemahaman mereka akan kegunaan matematika itu. Kenapa saya katakan matematika itu merupakan ilmu yang akan kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian sampai kita meninggal pun tetap tidak lepas dari matematika. Hitung-hitung amal baik, amal buruk, gitu kan? Sampai kita, ya kan? Jadi ajak anak seperti itu. Kemudian saya sampaikan, mungkin mohon maaf untuk guru mata pelajaran lain. Saya juga memotivasi anak. Nah, ini kalau matematika ini bisa, kamu akan dengan mudah mempelajari pelajaran yang dengan membaca. Kenapa? Nalar kamu sudah terlatih untuk berpikir, untuk secara cepat. Sehingga kalau kamu membaca dengan baik, mungkin bisa. Nah, begitu saja yang ingin saya sampaikan. Saya memotivasi anak dengan cerita-cerita, dengan memberikan orang-orang. Ada juga saya sampaikan, ada The Stupid Man, saya katakan, Thomas Alva Edison. Jadi saya memberikan gambaran-gambaran orang-orang yang berprestasi, yang awal-awalnya gagal dalam hal mencoba atau mencari ilmunya. Nah, seperti itu Pak, kalau saya Pak, memotivasi anak, itu Pak Ardiantoro. Silakan Bu Rati ya. Halo Bu Rati. Oke, terima kasih. Lanjut ya Pak Robi ya dengan pertanyaan berikutnya ya. Masih dari Pak Ardian. Ini kalau model metode belajar matematikanya dengan game, apakah Pak Robi setuju? Setuju nggak nih? Lihat konteks materinya dulu Bu. Ya kan gitu. Saya dengan game setuju. Contoh begini, kita dengan game itu mungkin menemukan pangkat. Nah, mungkin bisa kita anak suruh maju, menemukan pangkat, bisa belajar dengan game. Nah, tapi kita lihat juga materinya yang mana gitu, nggak masalah ya kan. Anak termotivasi, anak ceria mungkin kan, tapi paham gitu. Setelah mungkin dengan game tadi, mungkin kita ambil kesimpulan dengan bermain ini apa yang kamu pahami gitu. Nah, seperti itu aja, nggak masalah Pak. Oke. Jadi pertanyaan lanjutan nih dari beliau, kalau setuju
game matematika apa yang menurut Pak Robi baik. Nah, tadi kan Apa? disesuaikan dengan materi ya. Iya, dengan materinya Ibu, materi apa gitu kan. Nah, tidak kalau kita buat game bangun ruang lah, game gimana game bangun ruang? Ya, mungkin bisa jadi game bangun ruangnya kita lomba-lomba mengisi air mungkin bisa jadi. Kemudian hitung volumenya menggunakan meter. Bisa jadi seperti itu, Pak. Tinggal lagi waktunya. Saat kita menerapkan itu mungkin kita terbatas dengan waktu. Ada materi-materi kita buat dengan bisa buat kita dengan, tapi bagaimana kita tetap mengarahkan anak maksud dari permainan kayak gitu Bu. Oke. Lanjut ya. Oke, ini komentar dari Pak Catur nih, Pak Catur Yoga. Bukan pertanyaan Pak. Ya. Hampir sama dengan materi informatika saat ini yang sedang saya ajar, yaitu computational thinking atau CT. Ya, benar itu Pak. Kenapa nanti saat konteks PISA itu anak menggunakan komputer. Nah, ada soal-soalnya yang menerapkan menghitung dengan komputer itu. Ada seperti itu Bu. Jadi, kalau saya tampilkan sini nggak kuat Bu. Kenapa dia pakai aplikasi yang kami pelajarin kemarin, ada aplikasi untuk itu 2 hari kami mempelajari aplikasi tentang visa itu. Yang bisa ditampilkan seperti itu. Ada contohnya nanti, Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bu, Pak Catur. Oke, sudah habis nih Pak. Nggak ada lagi pertanyaan. Pak Robi mau ini nggak? Mau ngasih closing statement kali ya? Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama, memberikan ruang. Saya berharap dan pemerintah berharap mata pelajaran apapun yang dikasihkan, maksudnya ditugaskan kepada kita, marilah kita mengajak anak untuk selalu berpikir tingkat tinggi. Karena semua pelajaran itu pasti ada berpikir tingkat tingginya. Kenapa itu berguna? Untuk anak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, memunculkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Belajarlah terus untuk kita semua demi anak-anak kita. Kalau di dalam slogan IGI, ya izin Pak Pembina ya itu kalau guru berhenti belajar, berhentilah mengajar. Nah, mari kita menjadi guru yang bergerak, menggerakkan dan adaptif terhadap perubahan. Demikian Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Robi atas ilmunya hari ini. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Tanggal berapa Pak Robi? Tanggal 11. Oke, dengan materi augmented reality ya. Ya, augmented reality ya. Baik, tepat pukul 11 kita tutup acara ini. Oke, saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kehadirannya teman-teman semua. Jumpa lagi dengan pemateri berikutnya dengan moderator yang berbeda juga. Boleh dimatikan Pak Robi rekamannya? Ya.